Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika peminatan kelas 10 SMA, yaitu materinya tentang grafik fungsi eksponen. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan eksponen, yaitu bilangan pangkat. Nah, sekarang pada video ini kita akan mempelajari tentang grafik fungsi eksponen. Jadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian peserta didik mampu menentukan nilai dari fungsi eksponen. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang grafik fungsi eksponen. Nah, kita lihat sebelum kita masuk, kita perhatikan dulu gambar. Nah, ini gambar diperoleh dari sebuah media internet, ya. Bahwa di sini ada tabel total coronavirus cases in the United States. Jadi di sini dijelaskan bahwa katanya ini adalah tabel pertumbuhan dan perkembangan virus corona di negara Amerika Serikat dari mulai tanggal 15 Februari sampai dengan Maret. Dilihat katanya grafiknya seperti ini, makin lama naik dan pada saat itu juga langsung naik secara drastis, secara dahsyatnya, secara masifnya. Nah, ini di United States. Kemudian berikut adalah grafik di negara kita nih, di negara Indonesia. Sumber dari detik.com. Jadi pada 18 Maret datanya. Ya, sudah lama. Nah, jadi berdasarkan grafiknya nih, kalau kita lihat, hampir sama dengan United States, hampir sama dengan Amerika. Yaitu apa? Makin lama makin naik gitu ya. Bahkan kenaikannya itu ya begitu cepat sekali. Seperti itu. Maka ada beberapa media mengatakan bahwa ternyata perkembangan penyebaran virus corona ini ya bersifat eksponensial. Nah, kenapa bersifat eksponensial? Karena dari satu orang akan bisa menyebarkan virusnya itu ke orang-orang yang berada di sekitarnya. Bisa 2 orang, bisa 3, bisa 4. Nah, dari masing-masing yang tertular dari yang pertama bisa menularkan lagi lebih dari. Nah, itu kan artinya bersifat eksponensial. Maka grafiknya pun seperti ini. Begitu pesat peningkatannya. Jadi itu ya. Jadi pada musim COVID-19 ini, pada era pandemi ini, di Indonesia dan dunia umumnya tengah mengalami wabah pandemi COVID-19, di mana penyebarannya itu begitu sangat cepat dan luas. Dari gambar tadi grafik ya, ada penyebaran dari negara Amerika dan Indonesia. Dan dari grafik tersebut ternyata penyebaran wabah ini secara eksponensial. Pertanyaannya, apa itu fungsi eksponensial? Apa dan bagaimana grafik fungsi eksponensial? Jadi seperti itu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pertama, kita harus tahu dulu definisi fungsi eksponensial. Jadi fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x dengan syaratnya a lebih besar 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Jadi kalau kita tulis di sini bentuk fungsi eksponensialnya, yang pertama kalau bentuknya adalah pemetaan, jadi f memetakan x
setiap bilangan real X ke A pangkat X dengan syarat A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Kalau dinyatakan ke dalam bentuk formula atau yang biasa sering kita pakai ini ya, fx sama dengan A pangkat X, atau bentuk lainnya juga. Nah ini udah adalah pengembangan dari bentuk formula. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk umumnya, bentuk umum dari bentuk formula, yaitu fx sama dengan B dikali A pangkat X ditambah C dengan syarat A lebih besar 0, A tidak sama dengan 1. A, B, dan C adalah anggota bilangan real. A disebut adalah basis atau bilangan pokok pada eksponen, B disebut koefisien fungsi, C disebut konstanta. Nah, kemudian dari fungsi eksponensial tadi kita bisa menentukan bagaimana cara menentukan nilai fungsi eksponensialnya. Sebagai contoh ini ya, diberikan fx sama dengan 2 pangkat 2x dikurang 1. Pertanyaannya adalah berapakah nilai f2 dan nilai f1 per 2? Jawabnya adalah f2 berarti x-nya 2. X-nya 2 dipetakan kepada fx, yaitu 2 pangkat 2 dikali 2, X-nya diganti 2. 2 kali 2 dikurang 1. Jadi 2 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 3, yaitu 8. Berapa nilai F setengah? Nah, F setengah adalah 2 pangkat 2 kali setengah kurang 1. 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 0. Maka nilainya adalah 1. Nah, itu adalah cara menentukan grafik fungsi eksponensial, yaitu dengan cara mensubstitusikan langsung nilai X-nya, nilai variabelnya ya pada fungsi tersebut. Jadi sebenarnya sama saja caranya dengan menentukan nilai fungsi pada fungsi aljabar. Selanjutnya kita akan membuat grafik fungsi eksponensial. Caranya bagaimana? Nah, jadi cara membuat grafik fungsi eksponensial adalah sama saja seperti membuat grafik fungsi aljabar. Pertama buat tabel dulu, tabel nilai koordinat. Ya, artinya apa? Tabel nilai koordinat artinya adalah kita buat nilai-nilai pasangan X-nya dan pasangan Y-nya, yaitu tabel nilai koordinat. Kedua, tentukan titik-titik koordinat yang diperoleh. Setelah diperoleh dari tabel tersebut, kita tentukan titik koordinatnya pada sebuah sumbu koordinat. Yang ketiga, baru hubungkan titik-titik koordinat tersebut dengan garis halus. Maka disitulah kita bisa melihat hasil dari grafik fungsi eksponensialnya. Contoh nih ya, pertanyaannya adalah lukislah grafik fungsi Y sama dengan 2X dengan X anggota bilangan real. Sesuai dengan cara langkah pertama tadi, yaitu buat tabel koordinat terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita lihat, kita sediakan di sini baris X ya, karena X adalah domain fungsinya ya. Kita ambil aja sembarang, misalnya dari min 3 sampai 3. Jadi bagaimana cara menentukan nilai X-nya ini? Nilai X-nya ini sembarang, dan kita ambil aman saja untuk mengambil X-nya adalah selalu pasti ada X-nya 0 dan ya paling jaraknya 3 dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3 dan min 1, min 2, min 3.
Boleh nggak lebih? Boleh, misalnya sampai 5, ya sampai 10 pun boleh. Semakin banyak titik X-nya, semakin banyak titik domainnya, maka semakin halus gambar grafiknya nanti. Setelah kita udah tentukan nilai X, sekarang kita tentukan nilai Y-nya. Dengan cara gimana? Mensubstitusi nilai X-nya pada fungsi. Kita awal misalnya min 3. Berarti Y sama dengan 2 pangkat min 3. 2 pangkat negatif. Berdasarkan sifat pada video sebelumnya, sifat bilangan pangkat, kalau pangkatnya negatif, maka dia berubah menjadi 1/. Gitu ya. Maka kalau X min 3, jadi 2 pangkat min 3 sama aja dengan 1/2 pangkat 3, yaitu nilainya 1/8. Berapa nilainya? Kalau X-nya min 2, maka nanti kita substitusi lagi X-nya dengan min 2, maka diperoleh 1/4. Terus sampai X-nya sama dengan 3, kita substitusi langsung 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, setelah udah diperoleh nilai Y-nya, nah kemudian langkah berikutnya adalah buatlah pasangan koordinatnya, pasangan sumbu koordinatnya antara X dan Y-nya. Jadi kalau X-nya min 3 1/8, berarti kita buat di sini min 3,1/8. Kemudian X-nya min 2, Y-nya 1/4. Jadi kita buat dalam kurung min 2,1/4 dan seterusnya. Kemudian setelah sudah diperoleh tabelnya, maka tentukanlah titik-titik yang diperoleh tadi. Nah, tadi kan titiknya kalau X nih, X itu kan sumbu yang mendatar atau horizontal. X-nya min 3 katanya. Tadi diperoleh kalau X min 3, ya. Kalau X min 3 diperoleh Y-nya 1/8. 1/8 itu kira-kira nggak nyampe 1, yaitu 0,125. Nah, kira-kira di sinilah. Ya. Kemudian kalau min 2 itu berarti 2 pangkat min 2. Hasilnya berapa? 0,25. Berarti kira-kira di sini. Ya. Nah, 0,25 1/4. Kemudian kalau nilainya min 1, diperoleh hasilnya tadi adalah 1/2. Terus ini udah dapet titiknya di sini, 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 4 nanti di sini ya. Cuman ini karena tidak muat jadi sampai sini aja. Kemudian setelah udah diperoleh titik-titiknya di sini, tinggal hubungkan titik tersebut dengan garis halus. Kita buat sehalus mungkin, jangan sampai patah-patah gitu ya, halus gitu ya kita buat. Nah, jadi terbentuklah sebuah garis yang melengkung, semakin lama semakin naik ya, semakin bertambah X-nya maka grafiknya semakin naik. Makanya terkadang grafik yang seperti ini itu disebut juga grafik monoton naik, karena makin lama makin naik. Nah, sedangkan kalau di kiri ini, jika nilai X-nya semakin negatif, maka garisnya ini semakin mendekati sumbu X. Tapi dia tidak pernah menyinggung ataupun memotong sumbu X, hanya mendekati. Ya, kalau kata bahasa anak sekarang bilang adalah PDKT terus, jadian mah enggak gitu ya. Jadi ini garisnya berdekatan tapi nggak pernah berpotongan. Nah, itulah cara menggambar grafik koordinat kartesius dari grafik fungsi eksponensial. Nah, kemudian
Bagaimana sih karakteristik grafik fungsi eksponen? Jika kita peroleh fungsi bentuk umumnya, fungsi eksponensial adalah seperti ini. Fx sama dengan B kali A pangkat X ditambah C. Nilai B pada fungsi mempengaruhi titik potong grafik di sumbu Y. Nah, nanti kita lihat gambarnya secara langsung ya, supaya lebih jelas. Nanti saya akan menggunakan aplikasi namanya GeoGebra. Gitu ya. Nilai C pada fungsi mempengaruhi besarnya pergeseran grafik searah sumbu Y. Jadi sebenarnya maksud di sini itu adalah jika di sini ada nilai ya koefisien dari fungsi eksponen, maka nilai ini itu adalah menyatakan titik potong grafiknya pada sumbu Y. Jadi kalau di sini 2, maka titik potong di sumbu Y-nya adalah di 2. Kalau di sini 4, maka titik potong di sumbu Y-nya adalah 4. Sedangkan C itu adalah pengaruhnya dia mengalami pergeseran, grafiknya mengalami pergeseran ya, tergantung dari nilai C. Jadi kalau nilai C-nya positif, maka grafiknya bergeser ke atas. Kalau nilai C-nya negatif, maka grafiknya bergeser ke bawah. Jadi pada dasarnya ya B kali A pangkat X tambah C itu adalah sebenarnya adalah nilai bayangan atau nilai pencerminan atau nilai pergeseran ya, grafik pergeseran dari fungsi A pangkat X. Nah, biar lebih jelasnya nanti kita lihat pada aplikasi GeoGebra berikut. Cekibrot. Oke, sekarang kita lihat karakteristik grafik fungsi eksponen ya. Nah, misalnya di sini bentuk umumnya dari fungsi eksponen adalah fx sama dengan b dikali a pangkat x ditambah c. Bentuk umumnya ya. Nah, misalnya ini yang warna merah ini adalah bentuk umumnya. Nah, dan grafiknya yang merah juga ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang biru, jika A-nya jadi 1/A gitu ya, nanti grafiknya juga warna biru. Jadi sebenarnya fungsi yang merah ini, fungsi fx, dia akan memiliki cerminan pada fungsi yang gx ini. Jadi antara A dengan 1/A itu sama aja, kita anggap adalah fungsi cerminannya, atau bisa dikatakan ya ini adalah fungsi inversnya juga. Nah, sekarang apa pengaruhnya dari nilai B, nilai A, dan nilai C? Sekarang kita lihat dari nilai A-nya dulu ya. Misalkan B-nya 1, nah ini kalau kita ubah-ubah, nah B-nya 1, C-nya nggak ada gitu kan ya, C-nya 0. Nah, ini saya pakai slider ya, nah seperti itu. Misalnya ini ada sembarang A, jadi anggap aja ini adalah fx nya adalah A pangkat X. Nah, apa pengaruhnya dari A? Sekarang kalau saya besarkan nilai A nya, jadi bentuk grafiknya seperti ini misalnya, semakin besar gitu kan ya. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Dari sebelah kiri ini gitu ya, dia akan monoton naik gitu ya kalau A nya saya semakin besarkan. Kalau fungsi yang inversnya ini ya, dari
sebelah kanan gitu kan ya, monoton naik. Tapi kalau dari sebelah kiri ke kanan, dia monoton turun semakin mendekati sumbu X. Tapi dia tidak pernah memotong sumbu X. Seperti itu. Nah, ini pengaruh nilai A. Kalau pengaruh nilai A-nya kita lihat dari grafiknya seperti ini. Nah, gitu ya. Sekarang bagaimana pengaruh dari nilai B? Nilai koefisien dari fungsi eksponen tersebut. Misalnya ada, kalau hanya AX aja gitu ya, tidak ada B-nya, biasanya dia memotong di sumbu Y di titik 1, di titik Y sama dengan 1. Jadi mau berapapun A-nya gitu ya. Nah, tapi kalau nilai B-nya 1, berarti dia selalu memotong di sumbu Y sama dengan 1. Bagaimana kalau saya rubah? Misalnya B-nya 2 atau B-nya 3. Nah, B-nya 3. Maka dia memotong di sumbu Y sama dengan 3. Jadi fungsinya misalnya ini ya, 3 kali 3 pangkat X. Nah, jadi dia selalu memotong, baik itu yang fungsi grafik fungsi eksponennya ataupun yang 1/A-nya atau yang cerminannya ya, inversenya. Jadi selalu memotong di sumbu Y sama dengan 3. Jadi kalau memang ada misalnya fungsinya nilai B-nya 3, pasti grafiknya selalu memotong di 3. Atau saya ganti, bagaimana kalau nilai B-nya negatif? Min 3 misalnya. Nah, selalu dia memotongnya di sumbu Y sama dengan min 3. Nah, itu pengaruhnya. Jadi nilai B itu mempengaruhi dari grafiknya memotong sumbu Y-nya di titik B tersebut. Nah, sekarang selanjutnya ada nilai C-nya, nilai konstantanya ya, nilai tetapnya. Misalnya ini tetap nilai A-nya 3, nilai B-nya misalnya saya ambil 1 dulu. Nah, nilai B-nya 1 dulu. Jika C-nya 0 berarti sama aja, tidak berpengaruh ya. Tetap dia memotong di sumbu Y-nya 1 karena B-nya 1. Nah, bagaimana kalau ada nilai C-nya ada sembarang angka? Ya, ada sembarang angka di sana. Kita lihat. Misalnya C-nya adalah 2. Nah, apa pengaruhnya nilai C tersebut? Berarti dari yang awalnya fungsi memotongnya adanya di 1 gitu ya. Yang awalnya kan tadi 1 karena B-nya 1 kan. Karena ada C-nya nilainya 2, maka dia bergeser. C-nya positif. Ya, kalau C-nya positif bergeser ke atas sebanyak 2 satuan, 1, 2. Berarti dia memotongnya di sumbu Y sama dengan 3. Lalu bagaimana kalau C-nya negatif? Ya, misalkan ini min 5 misalnya C-nya. Kan awalnya tadi memotongnya di sumbu Y sama dengan positif 1 ya. Karena di sini nilai C-nya negatif, berarti turun sebanyak min 5 atau bergeser ke bawah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi seperti itu. Jadi karakteristiknya adalah ya, nilai A mempengaruhi kelengkungan garisnya. Nah, sedangkan nilai B mempengaruhi titik potong di sumbu Y-nya. Sedangkan nilai C mempengaruhi adalah
pergeseran dari titik potong di sumbu Y-nya. Nah, demikian itu untuk karakteristik grafik fungsi eksponennya. Nah, nanti kita lanjutkan menentukan grafik fungsi eksponen dan menentukan fungsi grafik eksponen jika diketahui grafiknya. Oke, next check